antaranya kita juga menyampaikan bahwa an-nutqu bisyahadatain bukanlah sekedar kalimat yang tukra, yang tulaffaz, bukan hanya kalimat yang dibaca dan dilafalkan, tetapi dia adalah kalimat yang butuh dibaca, butuh dilafalkan, butuh dipahami maknanya, dan butuh juga diamalkan setiap kelaziman, keharusan dari dua kalimat syahadat tersebut. Kita juga pernah sampaikan bahwa ketika orang menyebut dua kalimat syahadat adalah miftahul jannah, adalah kunci surga, maka ketika disebut sebuah kunci pasti ada giginya. Tidak mungkin kunci itu polos. Ketika disebut kunci yang bisa digunakan untuk membuka pintu, dalam hal ini adalah pintu surga, maka adalah pasti kunci yang bergigi. Dan gigi dari kunci tersebut adalah syurutu la ilaha illallah, adalah syarat-syarat la ilaha illallah, yang pernah juga kita sampaikan di majelis ini bahwa syurutu la ilaha illallah ada 7. Syurutu la ilaha illallah ada 7. Saya minta wakil kelas 1. Ada yang berdiri? Apa yang 7 tersebut? Wakil kelas 1 siapa yang berani berdiri? Tidak ada yang berani berdiri? Rais kelas 1 siapa Rais? Iya, sekarang kelas 2. Wakil kelas 2. Siapa yang bisa menyebut 7 syarat-syarat dua kalimat syahadat, atau 7 syarat la ilaha illallah? Tidak ada yang angkat tangan? Wakil kelas 3. Fadhil ya akhi. Jadi kita sampaikan al-haya'u minal iman itu bukan dalam perkara yang khair. Malu itu termasuk iman, itu bukan dalam perkara yang baik, tapi dalam perkara-perkara yang jelek. Bukan dalam perkara-perkara ketaatan, tapi dalam perkara-perkara kemaksiatan. Adapun pertanyaan ini sesungguhnya adalah perkara yang baik, maka tidak boleh seorang dengan alasan malu kemudian tidak berani untuk berdiri. Ayo siapa sekarang? Cepat. Tidak ada yang berani kelas 3? Ya sudah. Kalau tidak ada yang berani, berarti kita ulang bersama bahwa syurutu la ilaha illallah atau syurutu kalimat tauhid adalah 7. Berapa? 7. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-yaqinu, yang ketiga al-qabulu, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-inqiyadu, yang keenam al-ikhlasu, yang ketujuhnya al-mahabbatu. Ayo siapa yang berani maju? Fadhil ya.
Al-ilmu, al-yaqinu, Naam. al-ikhlasu, Al-ikhlasu, al-mahabbatu, al-mahabbatu, as-sidqu, as-sidqu, al-inqiyadu, al-inqiyadu, al-yaqinu. al-yakin khalas enggak? Al-qabulu. Al-qabulu. Nah, majlis awal. Baik, takhar. Fadhil ya. Allah sunnah. Al-ilmu, al-yaqinu, al-ikhlasu, as-sidqu, al-mahabbatu, al-qabulu, al-inqiyadu. Naam. Wa yatakhar, lakin bitartib. Hal ya. Al-ilmu, al-yaqinu, al-qabulu, as-sidqu, al-inqiyadu, al-inqiyadu, al-mahabbatu, al-ikhlas. Wa yatakhar. Fadhil ya. Fadhil. Al-ilmu, al-yaqinu, al-qabulu ayat. Naam. Al-ikhlasu, al-inqiyadu, al-mahabbatu, as-sidqu. Naam. Akhir. Naam. Al-ilmu, al-yaqinu, al-qabulu, as-sidqu, al-inqiyadu, al-ikhlasu, al-mahabbatu. Talia. Mudah-mudahan dapat. Ini. Tadi ada 5 yang berdiri. Masing-masing 10.000, antum raisnya. Nah, nanti yang lain ambil sama diri. Nah, ikhwani fillah, al-ilmu telah kita bahas bahwa seorang yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, dia harus memahami makna 2 kalimat syahadat tersebut. Yang diantara maknanya bahwa syahadat kita yang pertama buahnya adalah al-ikhlasu fil ibadati. Syahadat kita yang kedua buahnya adalah al-ittiba fil ibadah. Al-ikhlas an yakuna lillahi fil ibadah. Dalam kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ittiba fil ibadah, dalam kita beribadah harus mencontoh, mensuri teladan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, sempat kita juga sampaikan bahwa 2 kalimat syahadat adalah selain a'dhamun ni'am, dia adalah lebih mulia, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Dan ketika itu kita sampaikan kisah bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab berusaha menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, mereka menghadang Rasulullah dengan cara menama-namai Rasulullah dengan nama-nama yang jelek. As-sahir, al-kadzdzab, al-majnun dan sebagainya. Yang kedua, mereka berusaha untuk merayu Abu Thalib mengganti sang keponakan ini dengan pemuda Quraisy. Dan Abu Thalib juga tidak menerima tawaran tersebut. Yang ketiganya, Abu Jahal, Abu Lahab menawarkan apa? Menawarkan dunia dan isinya. Menawarkan harta, menawarkan tahta, dan menawarkan wanita. Dan ketika itu Rasulullah menjawab, "Ya ammi, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku,
wal qamara fi yasari, dan rembulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan dakwah ini, niscaya aku akan lanjut terus. Apakah kemudian aku menang atau kemudian aku binasa? Kalaulah dua kalimat syahadat maknanya adalah harta benda, maka harta benda ini didatangkan kepada Rasulullah. Kalaulah dua kalimat syahadat maknanya adalah tahta, maka tahta ini pun juga didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dua kalimat syahadat ini maknanya adalah wanita, maka ditawarkan kepada Rasulullah wanita mana yang dia mau pilih untuk kemudian dipinang dan dinikahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah menolaknya. Kita semuanya yang telah melafalkan dua kalimat syahadat dan telah meyakini agungnya dua kalimat syahadat, mahalnya dua kalimat syahadat, maka pasti akan ada pada setiap pribadi-pribadi kita al-yakin, keyakinan yang penuh di dalam melafalkan kalimat ini dan tidak pernah boleh goyah, tidak pernah boleh ragu-ragu. Antum pernah mendengar peristiwa G30 SPKI? Pernah mendengar? G30 SPKI adalah peristiwa perang antara kaum muslimin dengan komunis, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimenangkan oleh kaum muslimin. Sehingga ketika sebelumnya komunis sudah menyembelih sekian banyak kaum muslimin, sekian banyak santri, sekian banyak kiai, berbalik kaum muslimin yang menyembelih mereka. Kaum muslimin yang menyembelih mereka. Karena mereka dalam keadaan terdesak, akhirnya mereka apa? Mencari hidup, mencari aman. Rame-rame mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Adakah mereka mengucapkannya karena keyakinan? La abadan. Mereka mengucapkannya karena terpaksa, karena mencari hidup, karena mencari aman. Ketika situasi aman sudah mereka dapatkan, maka mereka kembali kepada habitat semula. Mereka kembali kepada baju aslinya. Ketika sebelumnya mereka Kristen, kembali ke Kristen. Ketika sebelumnya mereka komunis, kembali kepada komunis. Kenapa semua terjadi? Karena mereka ketika melafalkannya tidak karena al-yakin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak pernah ragu dengan keimanannya. Keyakinan yang mantap ini menjadikan seorang muslim tidak akan luntur karena hujan, tidak akan luntur karena panas. Mereka tegar walaupun barangkali datang siksa, datang ujian dan sebagainya. Al-yakin, keyakinan karena dua kalimat syahadat ini adalah lebih daripada dunia dan isinya. Ikhwani fillah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antum pernah mendengar bagaimana kisah Ammar, kisah Yasir, kisah Sumayyah, kisah Bilal bin Rabah, kisah Mus'ab bin Umair, dan kisah-kisah sekian banyak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebagian mereka harus lebih memilih lepasnya nyawa dari jasad daripada harus murtad. Di antara mereka adalah Sumayyah, di antara mereka adalah Yasir, ayahanda dari Ammar radhiyallahu anhu. Di antara mereka harus memilih pisah dengan orang tuanya. Mus'ab bin Umair, setelah dia masuk Islam, ibundanya adalah seorang yang kaya raya di Mekah. Dia mengancam kepada sang anak,
kalau tetap memilih agama Rasulullah Muhammad SAW, maka pilih pisah dengan sang ibunda tercinta. Dan dia lebih memilih Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dia sudah jauh dari sang ibunda, ibunda ini kemudian sakit karena ditinggal oleh Mus'ab bin Umair. Maka orang-orang kemudian datang kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, adakah engkau rela melihat ibundamu dalam keadaan sekarat karena sedih setelah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidakkah engkau rela melepaskan 2 kalimat syahadat yang telah engkau ucapkan?" Maka atas permintaan mereka, Mus'ab bin Umair datang kepada ibundanya, ibunda tercinta. Dan ketika dia melihat ibundanya dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, maka kepada ibundanya dia berkata, "Ya Ummah, wahai ibundaku tercinta, sekiranya 100 nyawa keluar satu persatu seperti ini, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama yang sudah aku yakini. Wahai ibundaku, sekiranya 100 nyawa keluar satu persatu seperti ini, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama yang sudah aku yakini ini." Al-yakin, yakin adalah kebalikan daripada ragu. Ketika seorang sudah yakin dengan keimanannya, maka dia akan tegar dengan ujian sebesar apapun. Dengan ujian sebesar apapun. Bahkan kalaulah barangkali harus lepasnya nyawa dari jasad, maka dia pun akan memilih lepasnya nyawa dari jasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di dalam memegangi 2 kalimat syahadat ini. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, al-ilmu, kemudian al-yakinu, kemudian al-qabul. Al-qabul ini adalah menerima setiap apa yang datang dari Allah, menerima setiap apa yang datang dari Rasulullah SAW dari seluruh perkara-perkara agamanya, perintah-perintah dan larangan-larangannya. Menerima setiap berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang masuk akal atau yang tidak masuknya, diterima semuanya. Yang masuk akal atau tidaknya. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang kepada kita seseorang menyampaikan berita yang tidak masuk akal, tentu kita bisa jadi tidak menerima berita tersebut. Datang berita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Berita apa? Berita bahwa dalam satu malam baginda Rasulullah SAW mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, hanya dalam satu malam. Kira-kira kalau berita itu datang kepada kita hari ini, semua kita percaya? Bisa jadi di antara kita ada yang tidak percaya terhadap berita itu. Dan termasuk yang tidak percaya terhadap berita itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kepadanya dia katakan bahwa Rasulullah memberitakan bahwa ada berita perjalanan Rasulullah semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam satu malam. Apakah engkau percaya? Abu Bakar hanya bertanya, siapa yang beritakan berita tersebut?
Man akhbaraka, siapakah yang mendatangkan berita kepadamu? Siapa? Maka Umar menjawab, Rasulullah Muhammad SAW. Ketika mendengar berita itu, Abu Bakar berkata, kalau beliau yang memberitakan, saya terima. Kalau beliau yang mengabarkan, saya terima. Tidak ada yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW dari seluruh syariatnya, dari seluruh berita-beritanya, kecuali seorang Muslim hanya berkata sami'na, qabilna, kita terima berita tersebut. Kalaulah barangkali tidak masuk akal, buang akalnya. Maka nasihat Mas Khalifah Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khawfi aula min a'la. Au kama qala. Sekiranya agama itu ukurannya adalah akal, niscaya ketika seorang berwudu dan dia dalam keadaan memakai sepatu, lazimnya yang dibasuh adalah bawahnya, bukan atasnya. Antum kalau safar berangkat yang pakai sepatu dan sudah bersih, ketika mau membersihkan kaki cukup dibasuh di atas sepatu. Kalau ditanyakan kepada antum, kalau antum berjalan dari sini ke Merapi, ketika sepatu ini menginjak kotoran, yang kotor bawahnya apa atasnya? Bawahnya, tetapi Rasulullah mengajari kita dibasuh di atasnya. Sekiranya agama adalah akal ukurannya semata, niscaya membasuh sepatu itu di bawahnya, sebagaimana kalau kita mencuci sepatu. Tetapi Rasulullah mengajari untuk dibasuh di atasnya. Itu artinya tidak semua yang datang dari Al-Quran, yang datang dari Sunnah adalah sesuai dengan akal. Tetapi ketika tidak cocok dengan akal, maka kita buang akalnya, kita terima syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qabul, setelah kemudian kita menerima setiap apa yang datang dari Allah, setiap apa dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, setelah lisan kita berkata sami'na, kemudian selanjutnya wa ata'na. Wa ata'na adalah al-inqiyad, tunduk, patuh terhadap apa yang sudah menjadi keharusan dua kalimat syahadat. Kalau dengan dua kalimat syahadat seorang harus menerima wajibnya salat 5 waktu, diterima. Setelah itu dilaksanakan sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir sami'na wa asoyna. Kami mendengar dan kami mendurhakai. Kami mendengar dan kami tidak mematuhi. Begitu slogan orang-orang kafir. Jadi al-ilmu, kemudian al-yakinu, kemudian al-qabulu, kemudian al-inqiyadu, untuk menyatukan antara al-qabul wal inqiyad. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, tahukah adik-adik semuanya bahwa yang menjadikan bedanya kita kaum muslimin hari ini dengan kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hal yang berkenaan dengan al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan. Mereka mendengar perintah, mereka berangkat. Perang Badar. Perang Badar kaum muslimin berapa jumlahnya? 100. Berapa orang kafir jumlahnya? 1000. Berarti 10 kali lipat. Ketika Rasulullah mengajak mereka perang, mereka berangkat. Tidak ada barangkali kalimat sami'na wa asayna, sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah mengajak mereka untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, yang jaraknya kalau naik bis tidak kurang 4 jam,
dengan perjalanan lebih 100 km. Berarti tidak kurang dari 400 atau 500 kilo. Mereka jalan dalam keadaan sambil berlari-lari karena dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Jalan bukan di tempat yang terang benderang seperti ini. Jalan yang gelap gulita ketika malam hari tidak ada lampu. Tetapi mereka sami'na wa ata'na. Mereka berangkat dan mereka tunduk terhadap apa yang menjadi ketentuan Rasulullah SAW. Adik-adik, pernah antum tahu bahwa khamar itu adalah minuman resmi orang-orang Arab? Kalau minuman resmi kita adalah air putih. Mereka minuman resminya adalah khamar. Seorang yang paling mampu minum khamar di masyarakatnya menjadi seorang yang dimuliakan. Yang ahli berkelahi juga dimuliakan, yang ahli minum khamar juga dimuliakan. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan haramnya khamar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan haramnya dengan bertahap. Tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar. Katakan bahwa khamar itu adalah minuman yang madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Atau manfaatnya tidak lebih besar daripada lebih besar daripada madaratnya. Ada manfaatnya, tetapi madaratnya lebih besar. Datang ayat ini mereka masih minum. Mereka masih minum. Sampai akhirnya didapati salah seorang di antara mereka sholat, membaca surat Al-Kafirun, tidak ketemu akhirnya karena mabuk. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Terus muter. Maka firman Allah turun berikutnya, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat, jangan kamu minum khamar ketika salat. Masih mereka minum khamar, berhenti ketika salat. Sampai akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala terakhir turun, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun yang pertama, min amali syaitan yang kedua, fajtanibuhu yang ketiga, la'allakum tuflihun yang keempat. Setelah firman Allah ini turun, semua mereka membuang khamr yang ada di rumahnya, yang ada di warungnya, yang ada di dalam tanahnya, diambil, dibuang semuanya. Ketika mereka sudah sampai kepada siap untuk menerima, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang menjadi sebab diharamkannya khamr. Rijsun, najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Yang ketiga, fastanibuhu, yang keempat, la'allakum tuflihun. Maka semua mereka meninggalkan khamr. Al-inqiyad, tunduk patuh. Setelah kemudian seorang mendengar apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya, ikhwani fillah, al-ilm, al-yaqinu, al-qabulu, al-inqiyadu, as-sidqu. As-sidq ini adalah jujur. Kebalikannya adalah al-kadhib. Jujur artinya adalah apa yang telah tertancap di dada adalah dilafalkan di lisan dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqqara fil qalbi wasaddaqahul amal. Iman itu bukan hanya angan-angan,
bukan hanya hayalan, tetapi dia yang berasuk di dada dan kemudian dibenarkan dalam bentuk amal perbuatan. Jujur ini baru akan terlihat ketika datang ujian. Ketika seorang miskin dia rajin bersedekah itu biasa. Tapi ketika seorang sudah kaya masih rajin sedekah, itu baru luar biasa. Ketika seorang santri kemudian rajin membaca Al-Quran karena ada ustadznya, karena ada yang mengawal, itu biasa. Tetapi seorang santri ketika dia tetap membaca Al-Quran tanpa ada yang ngawal, tanpa ada yang mengawasi, maka itu baru luar biasa. Ketika datang ujian, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah seorang itu mengira bahwa dia telah dikatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal dia belum diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Mereka orang-orang dulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ujian itu terlihat mana yang shadiq, mana yang kadzib. Adik-adik kalau mencari emas yang 24 gram itu tidak seperti kalau kita bawa uang datang ke pasar. Pulang bawa emas 24 gram. Tetapi ke gunung menggali batu, setelah batu itu didapat dibawa pulang, setelah itu kemudian dibakar dengan air raksa sampai kemudian nanti terpisah mana 24 dari dua-duanya, mana 22 dari 20-nya, sampai mana yang hanya semata-mata tanah liat semata. Setelah dibakar, bukan hanya dengan api, bahkan juga dengan air raksa, dari sana kemudian terpisah mana emas yang KW1, mana yang KW2, mana yang KW3, sampai mana yang hanya semata-mata tanah liat semata. Demikian juga kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara kita yang lulus dari ujian, ada yang rasib, ada yang mafsul dan sebagainya. Itu ikhwani fillah as-sidq. Jadi kita bahas bersama 5: al-ilmu, al-yaqinu, kemudian al-qabulu, al-inqiyadu, as-sidq. 2 yang lain al-ikhlasu wal mahabbatu, insyaallah taala kita bahas dalam kunjungan yang akan datang insyaallah. Selanjutnya hari ini kita seperti hari-hari kemarin mendapatkan rizki yang memberikan kepada antum bantuan ini supaya Allah memberikan rizki yang lebih dan berkahnya. Dan sekaligus saya minta antum semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita masih belum lepas dari pandemi COVID-19. Semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini. Tidak setiap hari kita baca kecuali terus membara. Di antara ustaz-ustaz kita bahkan yang meninggal sekalipun, sebagian mereka adalah karena corona ini. Di antara ustaz kita yang sakit juga karena kasus corona ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada para asatid yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini,
sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa merasakan situasi kesehatan sebagaimana sedia kala. Demikian ikhwan fillah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ini biar enggak ini susu sudah ada di luar apa deh? Sudah.